Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan adalah Musuh Kristus Dibinasakan. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 19 dan 20. Kita masih membicarakan mengenai awal dari milenium, di mana terjadi kebinasaan dari musuh kebenaran. Kristus membandingkan kedatangannya kembali seperti apa yang terjadi pada waktu air bah dan kebinasaan Sodom dan Gomora. Kita bisa baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39, kemudian Lukas 17 ayat 28 sampai dengan 30. Perbandingannya terdiri dari dua hal. Pertama, bahwa kebinasaan menimpa orang jahat sekonyong-konyong. Kedua, bahwa apa yang datang ialah kebinasaan, air bah melenyapkan mereka semua. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 24 ayat 39. Api dan belerang yang menghujani Sodom membinasakan mereka semua. Kita bisa lihat dalam Lukas 17 ayat 29. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali, ia turun dari surga diiringi tentaranya, dilambangkan dengan menunggang kuda putih yang membawa nama Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Menyerang bangsa-bangsa pemberontak yang di dunia ini. Setelah binatang dan nabi palsu itu dibinasakan, yang sisa dari pengikut iblis itu akan mati dan tidak ada lagi yang tinggal hidup. Karena mereka telah dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Sebagaimana yang kita baca dalam Wahyu 19 ayat 21. Untuk melukiskan hal ini, kitab suci berkata, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Kita bisa baca dalam Yeremia 26 ayat 21. Ini merupakan satu hal yang kontras dibandingkan dengan pengikut Yesus. Sebab yang mati akan bangkit dan naik ke surga. Sedangkan yang masih hidup akan diubah dan naik ke surga. Kita merindukan untuk masuk dalam kelompok yang akan dibangkitkan dan naik ke surga. Kiranya hubungan kita dengan Kristus tetap dipertahankan hingga senantiasa siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.